Oh ya, dan satu lagi ternyata si Dart ini didapati ada obat gitu di dalam tubuhnya. Orang serangan jantung di kamar sendirian, kayak tragis banget sih aku bayanginnya. Halo guys, namaste. Selamat datang lagi di channel YouTube Megame. Udah lama gak upload video. Hari ini aku mau ngebahas kabar duka dari dunia per-Bollywoodan untuk kalian semua sobat per-Indiahan dunia wiku. Anyway, ini aku masih di kantor. Kalian bisa melihat ini adalah suasana kantor. Dan tapi kalau misalkan nanti atasanku nonton, aku mau klarifikasi dulu. Ini udah di luar jam kerja. Dan juga kerjaan aku sudah selesai, jadi aku makanya tag video ini di kantor biar cepet aja, nanti sampai rumah langsung edit. Oh iya, dan satu lagi, ngedit nggak pakai komputer kantor pak, jadi tolong banget nih pak, jangan diomelin. Oke guys, sebelum kita lanjut ke kronologi dan juga ke kasus kematiannya, ya Allah maaf, ini adalah kita harus serius karena ini konten berita duka. Maaf. Oke, jadi sebelum ke kronologi kematiannya dan juga tentang apa sih yang menyebabkan Siddharth Shukla ini dinyatakan meninggal dunia, kita harus tahu dulu siapa Siddharth Shukla. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, silahkan disimak nanti sampai selesai. Jadi Siddharth Shukla ini adalah seorang aktor, model, dan juga sekaligus pembawa acara di TV India. Jadi dia nge-host juga di televisi India. Dan dia tapi memulai karirnya itu sebagai model, dan dia sempat terkenal di Indonesia juga karena beberapa film-filmnya. Dia pernah bermain di film Bollywood judulnya Hamti Sharma Ki Dulhania, dan dia terkenal banget pas dia menjadi salah satu pemeran di serial Balika Vadu. Dia memerankan karakter Shiv di sana. Berarti dia terkenal ini pas sama Pratusha Banerjee. Dua-duanya ini terkenal banget pas sama-sama bermain bareng di film Balika Vadu itu. Aku ngerti banget sih perasaan kalian mungkin yang bener-bener ngefans sama serial Balika Vadu. Pasti kalian ngerasa kehilangan seorang Siddharth Shukla ini seperti saat kalian kehilangan Pratusha Banerjee, karena mereka bener-bener yang sangat seterkenal itu di serial itu, dan meninggal sama-sama dalam keadaan yang mendadak. Si Pratusha Banerjee dulu bunuh diri, terus si siapa ini namanya? Namanya Siddharth Shukla itu karena serangan jantung. Jadi pasti kalian juga sangat menyayangkan kenapa mereka semua pergi secepat itu. Jadi buat kalian yang ngefans sama Balika Vadu, khususnya Siddharth Shukla dan juga Pratusha Banerjee, kuatkan hati kalian, tambahkan hati kalian. Semua ini akan berlalu karena people comes and go. Nah, sekarang kita menuju ke kronologi dan juga apa penyebab kematian Siddharth Shukla berdasarkan artikel yang aku baca. Ini dari artikel India Today. Jadi ini aku translatein ke bahasa Indonesia. Well, jadi gini, sebelum kematiannya Siddharth Shukla ya. Nah, malam hari sebelum kematian maksudnya, itu memang sudah ada tanda-tanda ternyata dari berdasarkan laporan dari ibunya dan juga berdasarkan pernyataan dari dokter. Jadi berdasarkan sumber dari kepolisian sekitar jam 3 pagi sampai setengah 4 pagi ini, jadi subuh-subuh gitu, Siddharth Shukla ini bangun dan ngerasa nggak enak badan. Katanya dia juga bilang ke ibunya kalau dadanya itu sakit. Akhirnya ibunya itu ngasih air ke dia, disuruh minum dan disuruh balik tidur lagi. Tapi sayangnya sampai pagi hari tuh Siddharth ini nggak bangun. Ibunya curiga tuh ke kamar buat ngebangunin anaknya, tapi ternyata nggak ada respon sama sekali nih. Ini kok nggak gerak-gerak gitu kan? Anak saya kenapa nih? Akhirnya ibunya langsung menghubungi kakaknya. Jadi Siddharth ini kakak atau adik ya, sister dong sih tulisannya. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya ibunya ini langsung menghubungi anak perempuannya, terus ngomongin apa yang terjadi. Dan akhirnya setelah nelpon anaknya, ibunya ini langsung nelpon dokter. Dan setelah menelpon dokter serta menelpon anaknya, ibunya ini langsung membawa Siddharth ke rumah sakit Cooper Hospital. Pasti kalian sudah pernah mendengar Cooper Hospital. Ini adalah rumah sakit yang sangat-sangat berlegend gitu kali ya, legend. Sri Devi juga di sini. Sushan kalau nggak salah kemarin juga di sini juga ya. Nah, dibawa ke sini dengan menggunakan ambulans,
Dan sebelum Siddharth dan ibunya datang itu sudah ada beberapa orang yang datang, kayak saudara perempuannya tadi, saudara iparnya, ponakan-ponakannya, dan juga ada 3 temannya yang udah datang di situ duluan. Jadi total udah ada 6 yang sudah menunggu Siddharth dan juga ibunya. Tapi sayangnya jam 10.15 dokter menyatakan bahwa Siddharth ini sudah meninggal. Jadi Siddharth dinyatakan meninggal dunia pada jam 10:15 pagi waktu India. Nah, apa sih yang dikatakan polisi terhadap kematiannya Siddharth ini? Jadi berdasarkan dokter, maksudnya apa sih yang dikatakan dokter berdasarkan kematiannya Siddharth ini? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang namanya Dokter Niranjan. Jadi Dokter Niranjan ini adalah dokter yang bertugas memimpin dalam pemeriksaannya Siddharth. Menurutnya di dalam tubuhnya Siddharth ini tidak ada tanda-tanda kekerasan dan juga tidak ada tanda-tanda kejanggalan apapun. Jadi ini benar-benar meninggal secara alamiah, meninggal secara memang memang waktunya meninggal gitu, bukan karena ada permainan atau kayak gimana. Well guys, postmortem ini adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan setelah mungkin jenazah dibawa keluarga, tapi nggak setelah juga sih. Kayak memang kalau memang misal diperlukan uji postmortem, maka dokter akan melakukan uji postmortem, dan ini ada uji antemortem sama postmortem setahu aku. Nah, postmortem ini adalah uji yang dilakukan menggunakan kayak sidik jari, konstruksi gigi, DNA kayak gitu, dan juga foto-foto kayak gitu, data-data, pokoknya data-data dari jenazah dan juga data dari keluarga dicocokkan kayak gitu, makanya tidak memerlukan jenazahnya secara langsung. Nah, untuk uji postmortem kepada Siddharth Shukla ini dimulai sekitar jam 3.45 sore. Jadi hampir jam 4 sore, berarti ini sekitar 5 jam setelah kematiannya dilakukan uji postmortem. Dan selama proses postmortem ini polisi lagi, ya Allah, pokoknya polisi juga, ternyata polisi dan juga pihak dokter akan merekam semua prosesnya. Jadi direkam menggunakan video, dan juga akan ada 2 orang polisi Mumbai serta akan ada saksi mata juga. Jadi di sana akan ada polisi, saksi mata, dan juga dokter yang melakukan uji postmortemnya. Dan uji postmortem ini kira-kira akan berjalan selama kurang lebih 2 jam. Jadi jam 6 sore gitu, kayak habis jam 4, 5, 6, sekitar jam 6 itu baru selesai. Oke guys, mungkin kalian kayak kenapa uji postmortemnya itu direkam. Nah, ternyata di sini polisi memberikan statement dan juga pihak dokter memberikan statement kalau kasus ini takutnya akan menjadi kasus yang sensitif. Mereka belajar dari kasusnya Sushant Singh Rajput, di mana semua orang bahkan media pun kayak nggak percaya sama hasil ujinya. Maka pihak kepolisian dan juga pihak dokter ini melakukan uji postmortem dengan direkam, bahkan sampai menghadirkan 2 orang polisi dan juga seorang saksi, atau mungkin nggak tahu nih saksinya berapa orang, nggak disebutin di sini. Dan bahkan proses pemeriksaan uji postmortem ini kayak nggak dilakukan sekali, tapi dilakukan 2 kali uji postmortem. Jadi mereka benar-benar nggak mau miss satupun. Dan juga tadi pas pemeriksaan jenazah, untuk pemeriksaan dia mati atau enggak, benar-benar astagfirullah, benar-benar meninggal atau enggak, maaf aku menggunakan kata-kata tadi mati. Bahkan dokter pun melakukan pemeriksaannya tuh selama 3 kali buat benar-benar memastikan si Siddharth ini meninggal dunia. Jadi dalam kasus ini tuh dokter dan polisi benar-benar bekerja 2 kali lipat gitu loh, biar orang-orang tidak meragukan kinerja mereka. Bayangin aja, postmortem dilakukan 2 kali, dan juga pemeriksaan buat benar-benar menyatakan Siddharth ini meninggal dunia tuh 3 kali, berarti ada 5 kali pemeriksaan. Keren sih. Oke, dan juga berdasarkan artikel yang aku baca, sejauh ini keluarganya Siddharth itu tidak ada meragukan hal apapun dan tidak menyangkal hal apapun. Jadi memang menerima hasil uji postmortem dan juga hasil pemeriksaan dari pihak kedokteran. Tapi polisi dan juga pihak kedokteran ini mencatat semuanya nih, mencatat data-data yang sudah didapatkan. Bahkan setelah jenazah dikembalikan ke keluarga tetap dicatat. Jadi ketika nanti suatu saat keluarganya Siddharth ini
ngomong tentang mungkin ada yang diragukan. Jadi polisi ini siap untuk mempertimbangkan apa yang diragukan oleh keluarganya gitu. Oke guys, gimana menurut kalian kasus yang satu ini? Apakah menurut kalian kasusnya Siddharth Shukla ini perlu diselidiki lebih lanjut? Menurut kalian aja gimana? Silahkan komen di bawah. Dan sedih banget karena Siddharth ini kan pacarnya dari Shehnaz Gill. Entah pacarnya, entah deket atau enggak. Dan Shehnaz ini bilang kalau Siddharth ini meninggal di pelukannya. Sedih banget sih cuy, ditinggalkan orang yang tersayang di pelukannya gitu ya. Pasti Shehnaz ini sangat-sangat tertekan sekali. Coba deh, aku punya foto-fotonya selama Shehnaz ini. Oh my god, dia kasihan banget nih, kasihan banget, dia nangis terus pasti sampai dia tuh curhat ke ayahnya kalau Siddharth meninggal di pelukan aku gitu-gitu. Oh ya, dan satu lagi, ternyata Siddharth ini didapati ada obat gitu di dalam tubuhnya di malam sebelum kematiannya. Katanya dia mengkonsumsi obat, tapi emang ini obat sakit ya, bukan dia obat narkoba kayak gitu, enggak, tapi emang dia obat untuk sakit. Dan tapi kata polisi ini juga bukan penyebab kematiannya, maksudnya mungkin overdosis atau apa itu bukan, ini cuman obat sakit biasa. Dan memang Siddharth ini meninggal dunia karena serangan jantung. Bahkan polisi tuh bilang kayak gini, technically Siddharth ini udah dibawa ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia. Jadi emang secara teknis tuh Siddharth tuh udah meninggal dunia, baru dibawa ke rumah sakit gitu kan. Nah, waktu jam 10.30 atau 10.15, 10.40 yang ditulis media-media sebagai waktu kematiannya Siddharth itu hanyalah waktu kematian ya, ketika dokter ini sudah menemukan bukti untuk menyatakan Siddharth ini udah meninggal loh, ke media-media kayak gitu. Nah, itu adalah waktu kematiannya media. Kita nggak tahu waktu kematiannya Siddharth bener itu jam berapa. Bisa aja dia meninggal mungkin pas pagi subuh tadi setelah dia minum obat, atau mungkin pas lagi bangun terus dia ngerasa nggak enak. Tapi ini kayak yang aku kayak bayangin gitu, kayak tragis banget gitu sih kalau emang bener orang serangan jantung di kamar sendirian, nggak ada orang, kalian mungkin minta tolong tapi nggak ada yang bisa dengerin, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak tragis banget sih, aku bayanginnya sedih banget sih. Kayak kalian tahu itu waktu sakaratul maut kalian gitu. Oh my god, aku nggak bisa bayangin kalau emang tadi soalnya aku sempat bayangin kalau Siddharth itu meninggal mungkin karena pas pagi itu sebenarnya dia masih sempat sadar, tapi karena nggak ada bantuan dari siapapun akhirnya dia meninggal dunia. Sedih. Oke lah guys, daripada kita bersedih terus, kita doain aja semoga Siddharth ini diterima di tempat yang terbaik, dan juga apa yang sudah Siddharth lakukan di dunia ini menjadi balasan yang baik juga nanti suatu hari. Semoga keluarganya diberi kekuatan, dan juga pastinya aku berdoa buat kalian fans-fansnya, semoga kalian fans-fansnya juga diberi kekuatan atas kabar yang sangat mengejutkan ini. Oke, komen di bawah menurut kalian gimana kasus yang satu ini, dan juga silahkan kalian komen di bawah kalau misalkan aku mau ngebahas video-video lain. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya biar ada notifikasi kalau aku upload video baru. Dan juga jangan lupa untuk share videonya ke semua sosial media kalian yang kalian punya, maksudnya biar teman-teman kalian bisa lihat video ini. Have a nice day, thank you, bye.